Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Hasatun Nufus dari program studi Sarjana Kebidanan. Saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi pada wanita. Sebelum masuk ke siklusnya, kita bahas terlebih dahulu ke pengertian menstruasi. Menstruasi adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim yang disertai perdarahan berulang setiap bulan. Dinding endometrium ini akan mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkan. Umumnya darah yang keluar berkisar antara 10 mili sampai 80 mili per hari, dengan rata-rata yang keluar adalah 35 mili per hari. Nah, setelah tahu pengertiannya, kita lanjut ke siklusnya ya. Di sini ada tabel yang membahas tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase yang kedua yaitu fase praovulasi atau folikuler. Yang ketiga yaitu ovulasi. Yang terakhir adalah fase pasca ovulasi atau fase luteal. Lalu dalam siklus menstruasi ini terdapat siklus hormon, juga terdapat siklus ovarium, dan juga siklus uterus atau rahim. Oke, jadi kita akan masuk ke fase yang pertama, yaitu fase menstruasi. Fase menstruasi diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum. Kadar hormon progesteron pun ikut turun, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur selanjutnya. Menstruasi diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum. Kadar hormon progesteron pun ikut turun, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur selanjutnya. Fase ini umumnya terjadi antara 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Selama fase menstruasi, terjadi perubahan hormon, yakni estrogen dan progesteron turun dan tubuh melepaskan hormon prostaglandin. Estrogen dan progesteron menyebabkan lapisan rahim luruh, dan lapisan ini yang dikeluarkan saat seorang perempuan mengalami menstruasi. Selain perdarahan, perempuan di fase menstruasi dapat mengalami gejala seperti kram atau nyeri perut, kembung, payudara menjadi lembut, munculnya jerawat, dan perubahan suasana hati. Berikutnya ada fase praovulasi atau fase folikuler. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan naiknya hormon estrogen, dinding rahim pun ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik hingga ke tahap maksimal. Selama fase ini, tubuh melepaskan follicle stimulating hormone atau FSH yang akan memicu ovarium membuat follicle, yang merupakan kantung berisi telur yang belum matang. Selama satu fase ini, sekitar 10 folikel akan tumbuh dan bersaing untuk menang. Folikel yang paling kuat akan tumbuh dan akhirnya terbentuk sel telur matang yang siap dibuahi. Folikel lain yang tidak berkembang akan diserap kembali oleh tubuh. Karena fase folikel tumbang tindih dengan menstruasi, gejala yang kamu alami adalah kram dan kembung. Namun, menstruasi bukan disebabkan oleh pertumbuhan folikel. Berikutnya ada fase ovulasi. Ovulasi terjadi sekitar hari ke-14 dari siklus menstruasi atau sekitar seminggu setelah hari terakhir menstruasi. Folikel yang tumbuh menjadi telur matang akan dilepaskan selama ovulasi. Telur kemudian melakukan perjalanan dari ovarium ke tuba Fallopi, di mana ia berpotensi dibuahi oleh sperma. Perlu diketahui bahwa pada waktu 3 hingga 5 hari,
di sekitar waktu ovulasi di mana kamu kemungkinan besar akan hamil jika kamu melakukan hubungan seks tanpa pengaman. Hal ini karena sperma dapat hidup di dalam perempuan hingga 5 hari menunggu sel telur matang yang lewat. Selama ovulasi, kamu mungkin melihat cairan vagina menjadi bening dan licin mirip putih telur yang mentah. Sebagian perempuan merasakan nyeri di satu sisi, tergantung ovarium mana yang melepaskan sel telur itu. Yang terakhir yaitu fase luteal. Jadi, folikel yang telah pecah mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum yang memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fase ini dikenal dengan fase pramenstruasi yang ditandai dengan gejala seperti payudara membesar, muncul jerawat, badan terasa lemas, menjadi lebih mudah marah atau emosi. Mungkin segitu aja video penjelasan dari saya. Terima kasih.